Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adam Syauqi, Irham, Nabilah, Gani, Danang, dan saya sendiri Widya. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan terkait dengan company profile dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri, yang mana termasuk ke dalam tipe perusahaan construction management. Berikutnya merupakan description dan juga goals dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri. PT Konstruksi Indonesia Mandiri merupakan perusahaan terkemuka di bidang jasa manajemen konstruksi. PT Konstruksi Indonesia Mandiri didirikan pada tahun 1997 dan dikenal atas komitmen yang kuat terhadap kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggannya. Perusahaan ini telah membangun reputasi yang solid dalam industri konstruksi. Berikutnya adalah goals atau tujuan utama dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri adalah untuk menjadi mitra terkemuka dalam industri konstruksi yang menyediakan solusi berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Perusahaan ini bertujuan untuk terus meningkatkan standar profesionalismenya, inovasi, dan kepuasan pelanggan dalam setiap proyek yang mereka tangani. Itu visi dan juga misi yang dimiliki oleh PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Visi yang dimiliki yaitu menjadi mitra terpercaya dalam membangun infrastruktur berkualitas tinggi yang berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. Lalu misi yang dimiliki yang pertama yaitu memberikan layanan berkualitas tinggi dan solusi inovatif dalam manajemen konstruksi, menerapkan standar profesionalisme tinggi dalam setiap proyek yang ditangani, berkomitmen untuk kepuasan pelanggan dengan memberikan hasil yang melebihi ekspektasi, dan juga mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap proyeknya. Berikutnya yaitu business license dan juga lokasi dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Untuk instansi pemberi izin usahanya yaitu Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Jakarta Pusat, dengan bidang usahanya adalah jasa manajemen konstruksi. Untuk lokasi dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123, Jakarta Pusat, Indonesia, dengan nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 021 842 880, dengan emailnya kim.service@gmail.com, dan juga website dapat diakses melalui link tersebut. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri yang terdiri dari Board of Directors, President Directors, Managing Director, dan 8 divisi lainnya. Divisi pertama yaitu Purchasing bertanggung jawab atas pembelian barang dan perlengkapan yang diperlukan oleh PT Konstruksi Indonesia Mandiri untuk menjalankan proses bisnis perusahaannya. Kemudian ada divisi Sales yang bertanggung jawab untuk menangani penjualan jasa yang dilakukan kepada pelanggan PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Selanjutnya ada divisi Accounting and Finance yang bertanggung jawab atas pemrosesan pembayaran dan pencatatan dalam jurnal perusahaan terkait dengan pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh divisi Purchasing dan Sales. Kemudian ada divisi Inventory yang bertanggung jawab untuk mengelola barang yang ada di gudang PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Selanjutnya terdapat divisi IT yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem ERP yang digunakan oleh PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Kemudian divisi HR yang bertanggung jawab atas rekrutmen, pengelolaan pemberian gaji karyawan, serta pengembangan karyawan. Selanjutnya ada divisi operasional yang bertugas untuk melakukan operasional PT Konstruksi Indonesia Mandiri, serta ada divisi administrasi yang bertanggung jawab atas manajemen surat menyurat, pengarsipan dokumen, serta layanan sekretariat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait produk dan juga layanan yang PT KIM atau Konstruksi Indonesia Mandiri sediakan ya. Perusahaan kami menyediakan yang pertama itu jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi atau pembangunan suatu tempat. Hal ini merupakan layanan profesional yang ditangani langsung oleh para ahli, yakni orang yang berpengalaman dalam hal terkait kayak konstruksi dan juga arsitektur. Klien dapat melakukan booking untuk jadwal sesi konsultasi dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Konsultan konstruksi membantu klien mereka dalam berbagai aspek terkait proyek konstruksi ya, mulai dari perencanaan, desain, hingga pelaksanaan dan manajemen proyek. Lalu berikutnya itu ada layanan atau produk terkait jasa konstruksi.
Selain konsultasi yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan kami juga menyediakan jasa untuk dapat langsung mengeksekusi rencana konstruksi atau pembangunan yang sebelumnya telah dibuat. Perusahaan bekerja sama dengan beberapa vendor untuk melakukan supply terkait keperluan konstruksi. Klien hanya perlu menjelaskan bagaimana bangunan atau konstruksi sesuai yang mereka inginkan. Dari pihak perusahaan kita akan menjalankan proses konstruksi tersebut. Jasa ini dapat digunakan klien sebagai proses lanjutan dari jasa konsultasi yang sebelumnya telah dijelaskan yang pertama. Lalu yang berikutnya itu adalah jasa maintenance. Seiring berjalannya waktu, aset seperti bangunan rentan mengalami kerusakan dan penurunan performa akibat faktor alam, penggunaan, dan kelalaian. Disinilah peran penting jasa maintenance konstruksi oleh PT Konstruksi Indonesia Mandiri hadir untuk menjaga keandalan dan memperpanjang usia aset kliennya. Jasa ini merupakan layanan profesional yang berfokus pada pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan berbagai jenis struktur bangunan dan infrastrukturnya. Jasa yang disediakan oleh perusahaan ini langsung diawasi oleh tenaga ahli, sehingga klien tidak perlu takut akan terjadi permasalahan. Produk terakhir ya dari perusahaan kami yang kami tawarkan itu adalah desain konstruksi, di mana perancangan atau desain konstruksi adalah seni dan ilmu menggabungkan kreativitas, pengetahuan teknis, dan pertimbangan praktis untuk menciptakan struktur area yang fungsional, estetis, dan juga aman. Hal ini merupakan fondasi penting dalam menjalankan suatu proyek agar hasil akhir yang diinginkan dapat tercapai dan memuaskan klien. Hal ini juga ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan klien, optimalisasi biaya dan pengeluaran, meningkatkan keamanan, serta menertibkan segala kondisi sekitar agar proses konstruksi dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya di sini adalah merupakan equipment dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Nah, yang digunakan itu ada equipment ini jadi adalah aset utamanya ya, fixed asset, yaitu ada alat pengukur kekuatan beton. Nah, ini digunakan untuk melakukan ketika proses konstruksi ya, untuk mengukur kekuatan tekanan yang dapat ditahan oleh beton. Kemudian ada wheelbarrow yang digunakan ketika berada di lapangan konstruksi untuk mengangkut material-material sehingga memudahkan mengangkut material yang banyak dan berat. Kemudian ada dump truck yang digunakan ketika berada di lapangan konstruksi untuk mengangkut material-material konstruksi dari warehouse ke lokasi konstruksi tentunya. Nah, ini semua digunakan untuk proses konstruksi dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri. Ya, untuk bagian vendor dan klien di sini kita sudah ada beberapa ya. Jadi pertama tuh ada si vendor kita ada 4. Jadi yang pertama ada Cahaya Abadi, PT Cahaya Abadi itu untuk spare part, untuk keperluan maintenance service. Untuk alat kebersihan kita memakai PT Gebuk Mewah, PT Meta Teknik untuk flaring set, dan untuk seragam kantor kita menggunakan PT Uniser. Untuk klien nanti akan sesuai dengan skenario, kita ada beberapa nih. Yang pertama ada PT Surya Kencana Sejati, PT Electrolux, PT Panasonic Elektronik Indonesia, PT Beringin Makmur Sedaya, PT Macan Jaya, dan PT Kita. Baik, berikut adalah gambaran office layout dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri, di mana ada bagian inventory outgoing dan ingoing, ada bagian purchase, sales, finance, dan accounting, kemudian ada bagian HR, IT support, service administrasi, board of director, managing director, president director, dan hal lainnya. Berikut merupakan diagram helicopter view yang menggambarkan bagaimana bisnis proses utama dari PT Konstruksi Indonesia Mandiri, mulai dari adanya permintaan dari customer hingga pembuatan laporan keuangan oleh bagian accounting. Selanjutnya, berikut adalah modul Extra Odoo yang akan kami gunakan dalam melakukan simulasi proses bisnis untuk PT Konstruksi Indonesia Mandiri pada Odoo. Modul ekstra yang kami gunakan ini berkaitan dengan masing-masing proses bisnis di tiap bagian, mulai dari accounting, inventory, purchase, sales, serta modul inti kami yaitu terkait dengan construction management. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian kami. Terima kasih.